berjuang untuk membuat podcast dari berita yang masih hangat. Oh alah, yaudah deh, langsung aja dengerin podcast kita. Nih, lu tahu gak sih tentang berita yang baru-baru ini viral? Tentang anggota BRIMOB yang mukul kepala anak sekitar usia 14 tahun. Gue denger beritanya aja udah sedih banget sih. Apalagi perjalanan hidup dia juga masih panjang kan. Ih asli, itu berita apaan deh, gue gak pernah dengar. Jadi itu ceritanya ada kakak beradik yang lagi pergi gitu lah. Tapi mereka tuh mengendarai motornya masing-masing. Jadi nggak satu motor. Nah di situ ada anggota BRIMOB yang lagi patroli buat ngejar gerombolan anak-anak yang lagi konvoy gitu. Ayah dari korban ini juga negasin kalau anak-anaknya itu nggak ikut konvoy. Tapi nggak tahu kenapa nih ya, pas mereka berdua lewatin anggota BRIMOB, ada aja hal yang nggak diduga. Si kakaknya ini tuh dari kejauhan emang udah ngeliat kalau ada salah satu anggota BRIMOB yang lepas helm. Karena kakaknya udah melaju duluan, jadi dia tuh nggak kena. Jadi posisinya tuh si adiknya di belakang si kakaknya. Jadinya kepala si adiknya kena helmnya BRIMOB. Bayangin ya, dia nggak pakai helm tuh, nggak sakit. Alhasil adiknya jatuh, kakaknya juga ikutan jatuh. Adiknya tewas, sedangkan kakaknya mengalami patah siku. Banget deh kalau dia kayaknya. Ih, gak kebayang udah, itu jalannya berceceran di jalan. Iya, sumpah kasihan banget. Itu kayak, aku tahu berita-berita ini dari mana sih, kan sih? Awalnya tuh beritanya lewat di beranda gua. Karena penasaran, jadi gua telusuri ke kompas.id. Wadaw, ngeri banget ya. Aparat yang harusnya membela dan melindungi kita, malah jadi kita salah satu korbannya. Tapi emang ya, belakangan hari ini tuh banyak banget kejadian-kejadian yang diberi kita. Bener banget lagi. Tapi mau gimana pun juga, ini tetap tanah air kebanggaan kita. Yang kemerdekaannya udah diperjuangin sama para pahlawan. Respect sih. Nah, dari kasus ini juga ya, gue tuh pengen sesuatu. Lo tau gak sih, penerima beasiswa LPDP yang viral itu bener-bener rame di TikTok dan akhirnya gue fakta di detik news. Beasiswa PDP. Wow, itu kan susah banget didapetinnya. Iya kan, dia udah dapet beasiswa sekeren itu, ujung-ujungnya harus bayar juga gara-gara kurang bijak. Loh, kenapa sih emangnya? Ceritain coba. Jadi tuh, dia viral karena postingan dia yang nunjukin dokumen dari Inggris. Nah, isi dokumen itu menyatakan bahwa anaknya udah officially jadi warga negara Inggris. Tapi yang bikin netizen marah itu karena satu kalimat dia yang bilang, cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. gimana gak keluar-keluar coba netizen. Lah iyalah, pantesan rame. LPDP kan dari uang pajak rakyat ya. Gimana rakyat Indo nggak marah coba kalau dia bilang gitu? Kan, kesannya kayak udah ngambil manfaat negara, tapi nggak mau ngakuin gitu kalau dia itu dari sana. Menurut lu, ini salah aturannya atau salah sikap dianya? Yang pasti salah sikap sih. Karena ya kalau secara hukum mah bisa-bisa aja. Tapi kalau secara moral, apalagi didengar dari penerima beasiswa negara, harusnya bisa lebih bijak sih. Dan mungkin dari sini juga bisa jadi pelajaran buat kita ya. Harus bijak kalau mau ngomong di sosmed. Betul banget. Karena apa yang kita tabur itu apa yang akan kita tuai. Jangan nantinya jadi bumerang buat kita. Dari kasus beasiswa ini, kelihatan ya kalau negara tuh serius banget soal pendidikan. Iya, dan keseriusannya itu bukan cuma lewat dari beasiswa pendidikan, tapi juga dari pembinaan prestasi kayak sekarang contohnya. Kita lagi masuk ke musim-musim perlombaan dan prestasi. Perlombaan prestasi yang OSN, P2SN, OPSI, KLS3N, dan yang lainnya itu kan. Iya itu, semuanya tuh dinaungi langsung oleh Pusat Prestasi Nasional. Kalau mau tahu info lebih lengkap, bisa cek di website resmi mereka atau sosmednya. Bener dah, persaingannya itu ketat banget, seleksinya panjang, pokoknya bikin pusing banget dah. Jadi benar-benar respect buat yang jadi medalis, karena mereka bukan cuma pintar atau jago, tapi juga kuat secara mental. Tapi segala pengorbanannya bayar sih, karena benefitnya benar-benar sangat powerful itu. Mulai dari status nasional, jalur prestasi buat sekolah lanjutan, sampai peluang buat membina lebih serius sesuai bidangnya. BTW, gue denger-denger tuh di setiap ajang lombanya ada jalur tersendiri kan buat internasionalnya. Iya benar banget. Kalau akademik dari OSN
internasional. Kalau olahraga dari O2SN bisa digunakan ke kejuaraan pelajar tingkat dunia. Kalau seni dari VLS3N bisa ke festival atau ke event internasional. Kalau riset dari OPSI juga bisa dikirim ke lomba penelitian luar negeri. Nah, makanya banyak peserta ajang internasional yang backgroundnya tuh dari perlombaan Puskesmas. Iya tuh, gue sering banget dengar nama-nama alumni perlombaan Puskesmas yang jadi medalis di internasional. Kayak yang terkenal tuh yang peserta CLC itu tuh ada Sandy, Kevin, Axel, dan kayaknya bukan cuma mereka bertiga nih, ada lagi. Tapi mereka benar-benar keren gitu, bisa mewakili dan mengharumkan nama Indonesia. Berarti persaingannya emang keras, tapi hasilnya juga sepadan. Bener banget, karena kita tuh gak cuma dapat medali, tapi juga pengalaman, mental lomba, dan kesempatan buat berkembang lebih baik. BTW, kita berdua kan juga sama-sama pejuang Puskesmas ya. Lebih tepatnya opsi Izin. Nah iya itu, semoga aja kita dan tim lain perwakilan 256 bisa mendapat hasil yang baik di opsi tahun ini. Amin. kayaknya tapi kita udah habis. Apa kita udahan aja ya sama ini?